بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وسلم أجمعين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kita semua para pendengar yang kami hormati, mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan dan rahmat serta barokah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini di bulan suci Ramadan, kita memberikan tausiah singkat, kuliah singkat, di mana kuliah sebelum ini kita telah menyampaikan daripada motivasi Rasul dalam hadis beliau kepada setiap umatnya, di mana Islam itu tidak tanggung-tanggung memberikan semangat dan juga inspirasi kepada setiap pemeluk-pemeluknya. 4 garis besar, 4 motivasi besar di dalam sebuah hadis Rasul itu. Pertama, pada kuliah sebelumnya kita telah sampaikan, "Uhdu alima," kata Rasulullah SAW, jadilah kamu seorang alim. Alim artinya berilmu. Dan juga kita telah sampaikan bagaimana keutamaan dan fadilah juga daripada kedudukan alim ini dalam pandangan Allah dan juga Islam. Kesempatan yang berbahagia kali ini, lantas saudara kita yang lain bertanya, tidak semuanya bisa menjadi alim. Tidak semua orang bisa mencapai, tidak semua orang bisa sanggup mengejar daripada derajat alim ini, derajat alim berilmu ini. Lantas pertanyaan saudara kita itu, apakah tidak ada dispensasi dalam Islam? Apakah tidak ada kelonggaran, kemudahan dalam Islam ini, dalam syariat Rasulullah SAW ini? Kami tak sanggup menjadi alim. Ada, saudaraku, masih ada dispensasi, ada kelonggaran. Ughdu alima, kata Rasulullah, jadilah kamu seorang alim, au muta'allima, kalau tidak menjadi muta'allim. Turun levelnya dari level yang pertama alim, turun kepada level yang kedua, yaitu muta'allim. Apa muta'allim itu? Apa maknanya? Bagaimana pemahamannya? Apa artinya? Ya, muta'allim artinya adalah orang yang keras, orang yang sungguh-sungguh, tekun, ulet, kerja keras di dalam mencari pengetahuan, dalam menimba ilmu, dalam belajar, dalam memperdalam pengetahuan. Ini muta'allim namanya. Bagaimana kedudukan mereka dalam Islam? Bagaimana Islam memandang muta'allim ini walaupun dia berada pada level yang kedua, turun daripada alim tadi? Termaktub dalam sebuah hadis Rasul SAW bahwa puncak daripada amal itu adalah jihad. Puncak amal adalah jihad. Jihad berangkat ke medan perang, membela agama, meninggikan daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengorbankan nyawa dan darah kita. Itu jihad. Ini puncak daripada amal. Tetapi kalau kita relasikan, kalau kita kaitkan dengan At-Taubah 122, ini sangat menarik yang perlu kita cermati. Ada hal yang sangat menarik yang perlu kita perhatikan di sini. Ketika di Quran surah At-Taubah 122 itu, ada lagi satu amal, satu pekerjaan, satu perbuatan yang tidak kalah kedudukannya dengan jihad fi sabilillah. Ada lagi satu amal yang tidak kalah kedudukannya dengan berangkat ke medan perang, mengorbankan nyawa dan darah. Ini kan hal yang luar biasa. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sepantasnya, tidak sewajarnya, tidak sebagusnya semua orang beriman itu berangkat jihad ke medan perang. Kalau kita angkakan, kalau kita kasih dalam bentuk angka, misalnya orang beriman itu 100 orang,
Tidak pantas, tidak wajar kata Allah berangkat 100 orangnya. Tetapi sebagian saja yang pergi ke medan perang, 50-nya berangkat, 50-nya lagi tetap berada pada pemukiman-pemukiman mereka, melakukan aktivitas, pekerjaan, amal, perbuatan yang tidak kalah pentingnya dengan berangkat jihad ke medan perang. Apa aktivitas yang mulia itu? Apa pekerjaan yang mulia itu? Apa amal yang tidak kalah kedudukannya dengan jihad itu? Sambung ayatnya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Masya Allah, tabarakallah. Mesti harus ada sebagian daripada tiap-tiap golongan di antara kita liyatafaqahu fid din, yang pergi untuk memperdalam pengetahuan agamanya, mencari ilmu. Mesti harus ada yang belajar, mesti harus ada menjadi muta'allim. Bahkan kata para ulama, kalau kita cermati tafsir daripada hadis ini, luar biasa. Dalam tanda kutip kata para ulama, kita perhatikan pada kondisi-kondisi tertentu, derajat muta'allim ini, derajat orang-orang yang belajar ini, derajat orang-orang yang memperdalam pengetahuan agama ini bisa lebih tinggi, bisa lebih berharga, bisa lebih mulia daripada kedudukan, daripada posisi orang-orang yang pergi jihad ke medan perang dalam kondisi-kondisi tertentu. Masya Allah, tabarakallah. Begitu mulianya orang yang mencari ilmu itu. Begitu tingginya derajat orang yang belajar agama ini, yang memperdalam ilmu, yang memperdalam agama ini, bisa menyamai kedudukan orang-orang yang jihad, yang mengorbankan nyawanya, bukan mengorbankan hartanya, pikirannya, materinya, tidak, tapi nyawa yang dikorbankan. Tapi orang yang memperdalam agama ini bisa sama kedudukannya, bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu bisa lebih tinggi daripada orang-orang yang jihad ke medan perang. Masya Allah. Kemudian seterusnya kita ambil dari hadis Rasulullah SAW. Bagaimana kedudukan muta'allim ini, orang-orang yang thalabul ilm, yang mencari pengetahuan ini. Ada seorang anak dicintai keluarganya, dicintai gurunya, mahasiswa-mahasiswi, dosennya sangat cinta kepadanya. Bahkan dalam pergaulan masyarakat kita dicintai oleh masyarakat, kawan-kawan kita. Ini semua kita sangat senang, kita sangat gembira. Manusia cinta kepada kita, orang tua kita cinta kepada kita, orang lain cinta kepada kita. Tapi perlu kita garis bawahi, cinta yang kita terangkan itu adalah cinta dari makhluk Allah yang bersalah. Makhluk Allah, manusia itu adalah makhluk Allah yang bersalah. Tapi bagi para penimba ilmu, cinta siapa yang mereka dapatkan? Bukan hanya cinta manusia sebagai makhluk Allah yang penuh dengan kesalahan dan kekhilafan, tetapi orang yang menimba ilmu itu cintanya makhluk Allah yang tidak berdosa, yang tidak pernah salah. Itu yang mereka dapatkan. Wa innal malaikah la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Masya Allah. Sesungguhnya, ini pakai sudah kata wa inna, sesungguhnya Rasul nyatakan, tegaskan dalam hadisnya, malaikah, para malaikat, la tad'u ajnihataha, membentangkan sayap mereka kepada para penimba ilmu, kepada para pencari ilmu, kepada orang-orang yang muta'allim. Karena itu, karena bukti apa itu mereka bentangkan sayap mereka, mereka naungi orang-orang yang menimba ilmu ini. Karena apa? Ridwan li talibil ilmi, karena mereka cinta, karena mereka ridho, karena mereka suka, senang gembira kepada para penimba ilmu. Kita mendapatkan cintanya para malaikat, bukan hanya cintanya manusia yang kita dapatkan kalau kita tekun, kerja keras dalam mencari, memperdalam ilmu pengetahuan. Mari kita tebarkan semangat ini kepada diri kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita. Mudah-mudahan kalau kita tak sanggup mencapai daripada derajat alim, paling tidak mencapai muta'allim,
orang yang keras dalam menimba, menggali, mencari ilmu pengetahuan. Salah khilafnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.